Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Tusariloh, NIM 1810110171 dari kelas PAIE semester 6. Nah, dalam mata kuliah profesi keguruan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengembangan profesi guru. Nah, dalam ranah pengembangan profesi guru ini itu ada 4 aspek. Yang pertama, induksi berbasis sekolah. Yang kedua, penyediaan berbasis perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan profesi guru berbasis individu. Dan yang terakhir adalah pengembangan profesi guru berbasis institusi. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan profesi guru berbasis institusi dan individu saja. Sebagai guru, kita dituntut untuk mengikuti arus perkembangan zaman. Kita juga terikat oleh kurikulum. Nah, kurikulum tersebut sering berubah, sering berganti sesuai dengan pola pergantian zaman. Dulu ada kurikulum KTSP waktu 2006, kemudian berubah menjadi kurikulum 2013, menjadi kurikulum 2013 revisi. Nah, besok-besok tahun berikutnya pun akan ada kurikulum-kurikulum yang baru. Mengapa demikian? Karena pembelajaran kita itu mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana zaman yang seharusnya itu bagaimana pembelajaran itu tidak stagnan hanya di situ saja, namun berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi yang ada, seperti itu. Nah, guru juga demikian. Dalam mengajar juga harus menyesuaikan kondisi siswa, kondisi kurikulum. Nah, dalam pengembangan profesi guru secara institusi ini maksudnya apa sih? Maksudnya pengembangan profesi guru secara institusi ini adalah pengembangan profesi guru yang disediakan, difasilitasi atau diprakarsai oleh institusi. Institusi ini sendiri bisa berupa institusi sekolah atau pemerintah dan lain sebagainya. Nah, tadi saya membaca dalam tulisan bebas yang ada di Kompasiana, ada pelatihan khusus untuk guru. Namanya adalah pelatihan profesi guru atau PPG. Nah, dalam PPG ini guru itu akan mendapat gelar keprofesiannya. Kita ambil contoh yang paling banyak saja ya. Seperti dalam dokter. Nah, profesi dokter ini disebut dokter ketika kita selesai melakukan studi dan juga melakukan keprofesian tadi yang disebut koas itu tadi, maka kita akan mendapatkan gelar dokter. Dalam dokter ini tadi, dalam menempuh pendidikannya, menempuh kuliahnya, itu ketika lulus akan mendapatkan gelar esket. Jika dia hanya berhenti di situ saja, tidak melanjutkan koas, maka dia hanya akan mendapat gelar esket dan dia tidak bisa merawat orang sakit atau menjadi dokter. Nah, bagaimana caranya jika dia ingin menjadi dokter? Maka ia melanjutkan pendidikannya itu ke koas. Maka ketika dia selesai koas, dia lulus koas, maka dia akan mendapatkan gelar dokter. Nah, sama seperti guru ini, guru juga ketika kita menempuh pendidikan keguruan, maka ketika lulus kita akan mendapatkan gelar SPD atau sarjana pendidikan. Nah, ketika kita mengikuti PPG ini, pelatihan profesi guru, maka setelah lulus pelatihan ini tadi yang dari saya baca sekitar 3 bulan setelah lulus, maka kita akan mendapatkan gelar profesi guru, yakni GR. Nah, apakah pengembangan profesi guru berbasis institusi itu tadi hanya sebatas PPG, pelatihan profesi guru saja? Tidak. Pengembangan profesi guru ini bisa berupa pelatihan-pelatihan, kemudian workshop, kemudian magang, kemudian studi banding. Pokoknya ini disediakan, difasilitasi dan diprakarsai oleh institusi, seperti itu.
Kemudian guru ini dalam mengajar itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu tidak monoton atau tidak hanya di situ saja. Itu kita memerlukan tugas keprofesionalan guru supaya itu terus menjadi guru yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar, keterampilan dalam mendidik anak didiknya itu sesuai dan sesuai dengan tuntutan zaman, dengan perkembangan zaman, juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ketika sekarang sudah zamannya menggunakan proyektor, layar komputer, kemudian menggunakan tablet atau sebagainya, maka kita tidak sepatutnya hanya menggunakan textbook saja, kita hanya menggunakan buku ajar saja, supaya anak-anak juga dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak gaptek seperti itu. Jadi dalam cakap dalam pelajaran, juga cakap dalam berteknologi. Nah, pengembangan profesi guru berbasis institusi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, sikap individu, dan performansi guru dalam mengajar anak didiknya. Selain itu juga ini menjadi sarana bagi guru yang lemah dalam kompetensi-kompetensi tersebut sehingga bisa lebih berkembang. Nah, pengembangan profesi guru ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru di bidang kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Juga ini bahkan bisa menjadi wahana promosi guru. Kemudian pengembangan profesi guru yang kedua ialah pengembangan profesi guru berbasis individu. Dari yang saya pahami berdasarkan apa yang saya baca, pengembangan profesi berbasis individu ini adalah bagaimana kiat-kiat guru ini menjadi guru yang profesional. Guru yang profesional ini ialah guru yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ini bersifat otonom. Nah, apa sih otonom ini? Otonom ini ialah terbebas dari intervensi dan terbebas dari birokrasi pendidikan. Kemudian selain itu juga memiliki daya intelektual yang tinggi. Guru tersebut bersifat profesional ketika ia memiliki daya intelektual yang tinggi. Selain itu juga guru harus menguasai kompetensi secara komprehensif. Dilihat dari pengertian keprofesionalan guru tersebut, maka guru yang profesional bisa diraih dengan secara individu, berbasis individu. Nah, guru profesional ini adalah guru yang memiliki sifat pembelajar sejati, di mana ia dalam mengajar itu terus mengevaluasi dirinya, kemudian terus membenahi dirinya dan disiplin dalam mengajar, juga menjunjung tinggi kode etik yang ada. Kode etik guru telah dibahas pada pertemuan yang lalu, pada UTS yang lalu mengenai kode etik guru. Jadi guru yang profesional ini juga guru yang melaksanakan seluruh kode etik guru. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan mengenai pengembangan profesi guru ini, saya telah mewawancara kepada Anita Kusumawardani selaku guru di SMP NU Nawakartika. Beliau menceritakan bahwa dalam melaksanakan pengembangan profesi guru berbasis institusi, beliau mengikuti pelatihan pengembangan silabus dan pelatihan penulisan PTK atau pelatihan tindakan kelas. Satu lagi wawancara yang saya lakukan kepada Nailul Hikmah selaku guru di
MI NU Miftahul Ulum, beliau menjelaskan bahwa beliau mengikuti KKG atau kelompok kinerja guru, di mana KKG ini dilakukan per kecamatan, yang mana beliau berdomisili di Kecamatan Jati. Jadi guru di sekecamatan Jati tersebut dikumpulkan dan kemudian dikelompokkan per kelas dan kemudian berdiskusi mengenai pembuatan silabus, RPP, Prota, dan Promes. Sedangkan mengenai pengembangan profesi guru berbasis individu ini, dari wawancara kepada Anita Kusumawardhani, beliau mengatakan bahwa beliau melaksanakan PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, apa itu PTK? PTK ini merupakan penelitian praktis yang berguna untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Nah, dari PTK ini dapat diambil manfaat berupa yang pertama ini meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, yang kedua ini mengembangkan kinerja keprofesionalitasan guru. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan profesi guru. Semoga dapat diambil manfaatnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Juga terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.